Karena mereka kalau mau ambil gelar itu pasti susah dong. Maksudnya banyak jerih payahnya, rintangan semua itu, sampai kayak orang tuh mau lulus dengan ambil gelar itu kayak penuh perjuangan, kayak susah gitu. Sedangkan kan anak SMA kan kalau lulus 3 tahun ya udah lulus gitu aja. Hola netizen yang tercinta, sebuah foto kelulusan salah seorang pengguna TikTok mendadak ramai dibanjiri hujatan netizen yang berbakti di media sosial. Sosok pemilik akun TikTok tersebut mengunggah foto kelulusannya yang menggunakan selempang bertuliskan nama lengkap serta jurusannya sewaktu di SMA, yang seolah-olah mendapatkan gelar sarjana bagi mahasiswa yang baru saja lulus kuliah. Mengenakan kebaya serta mahkota di kepalanya, wanita tersebut memegang sebuah buket bunga yang diberikan sang kekasih saat momen kelulusannya itu. Banyak netizen yang berbakti gerah melihat aksi wanita tersebut. Menurut netizen yang berbakti, momen wisuda yang sejatinya dilakukan oleh mahasiswa yang resmi menyandang gelar sarjana kini tidak lagi terasa spesial. Menyoroti fenomena tersebut, banyak netizen yang berbakti mengomentari unggahan kelulusan SMA wanita tersebut. Walaupun menuai banyak hujatan, ada juga netizen yang budiman tidak keberatan dengan momen kelulusan yang menggunakan toga dan selempang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Honestly, gue tidak peduli ya, gitu awalnya, gitu. Cuman gue mewakili isi hati orang yang sarjana sains beneran, gitu ya. Kebetulan saya sarjana fisika, gitu, dan susah banget gitu untuk lulus dari sebut saja Unpad, gitu ya, dengan jurusan yang sangat sulit dan sangat dibenci semua orang, yaitu fisika. Gue rada gitu ya, rada tercengang gitu, kok ada MIPA gitu. Udah gitu ya oke lah gitu, mungkin ada yang ngebelain kayak ya kan gak semua orang kuliah. Gue kan juga pengen merasakan euforia wisuda walaupun gue tuh anak SMA. Dude, kayak please wake up gitu ya. Sekarang tuh banyak gitu jalan menuju Roma. Kayak misalnya oke lah sekarang lu mau kerja dulu, lulus SMA atau lulus SMK, tapi kan kita nggak tahu ntar misalnya lu tiba-tiba tergugah gitu kan, dapat beasiswa maybe, terus kayak ada biaya dari mana lah gitu soal S1 gitu. Lu di situ bakal, nanti kalau lu sarjana beneran lu bakal di situ kayak malu cuy. Kayak kenapa sih gue norak banget gitu. Kayak maaf ya, gue gue bukan ngetawain orangnya yang ya gue tahu SMA juga susah gitu. Karena tapi sekarang SMA juga UN juga kagak, ya kan. Kalau zaman gue iya UN ada gitu, tapi kan sekarang UN juga kagak. Ya oke lah, misalnya kecuali misal lu selebrasi kalau misal kau terima PTN gitu. Tapi ya nggak pakai selempang SMIPA juga sih. Eskul mungkin. Beralih dari berita artis papan atas mengenai gelar Haji Atta Halilintar, kini kita memasuki berita artis papan penjelasan. Kasusnya masih sama mengenai gelar. Kita sebut saja inisial namanya ini Sylvia. Dia bikin gelar sendiri sarjana MIPA. Ya, by the way si Sylvia ini lulusan SMA begitu. Dia baru saja wisuda SMA dan dia bikin gelar sarjana MIPA. MIPA ini apa? Sarjana apa ini? Magister ilmu padi abangku atau apa ini? Nah, terus netizen seperti biasa ribut, ya kan? Ini bukannya apa-apa nih Sylvia nih. Harusnya Sylvia nggak usah bikin gelar kayak begitu lah. Yang bener tuh gelar tasyakuran atau nggak gelar tiker di rumah nonton TV, ya scroll TikTok ngadem. Ini gimana ceritanya ini? Pakai bikin gelar-gelar MIPA segala ini. Lagi netizen kenapa sih pada ribut? Kalau ada gelar perkara tuh baru ribut tuh, ada kriminal apa ya kan? Ah udahlah, suka-suka lu udah Sylvia lah. Cuma dia kocak banget, gak ngerti lagi, hidup lagi capek-capeknya gitu ya. Tiba-tiba kalian lihat ini nih, inilah kisah si Sari .MIPA. Ini bukan sarjana nih, .MIPA. Kalian lihat nih, lika-lika graduation penuh plot twist. Semua gue ngaceng gak tuh? Ngaceng itu maksudnya kakak paling kenceng. Lihat ini nih, kalian lihat. Nah kalau ini penyemangat itu mantap dek, mantap. Aduh dek, kisah cinta gak seindah itu dek. Lika-liku hidupmu gak langsung selesai setelah tamat SMA dek. Sylvia Devita Sari .MIPA. Nah sekarang gue lagi nunggu tuh anak SMK jurusan TKJ. Kalau misalnya kalian tamat dari SMK kalian itu bakalan .com gak? Yang jelas-jelas sarjana aja nih, masih susah tuh nyari kerja. Nah lu lihat tuh generasi tua bangka lagi ribut dengan Gen Z masalah pekerjaan. Apalagi kamu Devita Sari .MIPA, kira-kira kamu melamar di perusahaan apa nih? Coba gimana pendapat kalian? Sumpah gue gak ngerti lagi.
Ade ini ya ampun hidupnya sangat-sangat dirayakan, ya Allah gift-nya banyak banget. Bukan mau ngomongin gelar MIPA-nya atau kayak gimana, tapi dulu waktu gue zaman kuliah gue ngerasa capek banget untuk ngasih gift-gift buat temen gue. Semprot beda, semhas beda, wisuda beda, banyak banget, gue gak punya duit anjir. Soalnya ya maklum aja gitu, anak kosan, belum kerja, belum berpenghasilan. Kenapa ya tuntutan hidup zaman sekarang tuh banyak hal-hal yang harus dirayain yang bikin duit kita tuh kering. Kita udah dirayain nih sama temen kita, masa iya kita gak rayain balik. Terus selain itu ya kalau lu udah dewasaan dikit, ada yang namanya bridal shower, gender reveal. Ini tuh mungkin efek dari lagunya Nadine Amizah, gue gak ngerti, pokoknya semuanya tuh harus dirayain ya. Jujur ya, urusan toga sama selempang aja gue tuh nggak setuju banget dipakai oleh siswa-siswi yang baru lulus SMP sama SMA gitu ya. I don't know why, kenapa guru-guru menormalisasi hal tersebut. Mungkin pengetahuan aku saja kali ya yang kurang gitu loh akan hal tersebut. Tapi anyway, kalau udah sampai gelar ya, meskipun dia self gelar atau memberikan gelar sendiri, itu udah agak berlebihan sih. Karena gini loh, kenapa sih kok ada siswa, ada mahasiswa? Dari namanya aja udah beda. Kalau siswa belajarnya seperti ini, kalau mahasiswa itu belajarnya berbeda dengan siswa. That's why setelah lulus mereka mendapatkan toga, mendapatkan sebuah gelar untuk penghormatan terhadap proses akademik yang ia jalani. Sedangkan untuk siswa itu masih ada proses akademik selanjutnya. Kalau untuk mahasiswa itu peralihan dari kehidupan akademik ke kehidupan profesional. Kenapa hal tersebut dinormalisasikan? Dari kemarin sampai sekarang tuh masih diributin sama satu cewek yang baru lulus SMA yang pakai selempang dengan gelar MIPA. Jadi tiap kali gue buka X itu pasti ada yang viral yang pasti bahasnya itu aja sampai sekarang gitu ya. Jadi gue gak tahu nih pemikiran anak Gen Z nih kalau lulus SMA tuh mereka maunya kayak ada tema wisudanya gitu, ada tema-tema kayak sarjana lah gitu, kayak pakai selempang, pakai perintilan apa segala macam, kayak lebih heboh dari anak lulusan sarjana yang gue bilang kayak gini ya. Kemarin sampai sekarang tuh banyak orang ngomong-ngomong tuh gara-gara selempang tuh gara-gara apa? Nih gue kasih tahu inti masalahnya nih ya. Ini kan SMA itu cuman ada IPA, ada IPS, tidak ada MIPA ya. Tapi kalau di selempangan itu lu taruh IPA ya nggak masalah, jangan sampai pakai MIPA. Jadi mahasiswa yang kuliah dengan fakultas MIPA itu pasti nggak terima. Ya ngomel-ngomel mereka ya wajar itu menurut gue. Karena mereka kalau mau ambil gelar itu pasti susah dong. Maksudnya banyak jerih payahnya, rintangan semua itu sampai kayak orang tuh mau lulus dengan ambil gelar itu kayak penuh perjuangan, kayak susah gitu. Sedangkan kan anak SMA kan kalau lulus 3 tahun ya udah lulus gitu aja. Sekarang kan apalagi nilai UN itu nggak terlalu gimana kali kan. Kalau gue ada di posisi itu gue jelas-jelas juga ngomel sih ya. Kayak seenak jidat lu, kayak kita yang susah di kuliahan gitu ya. Lu lulus SMA, entengnya lu pasang MIPA di selempangan dia tuh, sampah. Jadi ini buat anak Gen Z ya, buat next kalau ada kelulusan gitu ya, kalian kalau mau pakai selempangan boleh banget ya, kita nggak ada yang larang. Lu pakai selempangan, pakai toga itu nggak ada larangan sebenarnya ya, tapi jangan kau pakai gelar seolah-olah kau lulus S1 gitu loh, lulus S1 ya. Lu kalau SMA kalau bisa lulus IPA IPS ya, taruh aja IPA IPS. Kalau nggak mau pakai namanya aja ya nggak masalah gitu loh ya kan. Ngerti kan maksud gua kan? Tentang graduation atau upacara kelulusan anak-anak SMA, SMK, dan mereka itu pakai selempang nama. Tapi yang bikin rame netizen di Indonesia, yang bikin heboh adalah ketika mereka meletakkan nama jurusan di belakang nama mereka, seolah-olah itu adalah gelar akademik yang mereka miliki. Contohnya punya kakak ini. Nah, kak ini bla 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 ini terus titik MIPA. Kakak ini berarti kan SMA jurusan MIPA ya. Aku mau kasih contoh satu lagi sebelum kita bahas lebih jauh. Nah, ini adalah contoh kedua. Si kakak pakai toga, lalu ada logo sekolah, ada namanya dia, terus dia kasih koma setelah nama, lalu ada huruf besar MM. Kita kalau orang awam nggak tahu, pasti kita nyangkanya dia itu adalah lagi graduation S2. Jadi dia dapat gelar MM, yang kita sangka pasti adalah Magister Management. Tapi guys, ternyata kakak ini tuh lagi graduation SMK, dan MM yang dimaksud adalah multimedia atau jurusan di SMK-nya dia. Nah, kenapa ini bisa menjadi masalah? Karena mereka berdua, contoh-contoh yang aku maksud tadi, mereka taruh nama jurusan itu di belakang nama, dan notabene itu peruntukannya adalah untuk gelar akademis. Gelar akademis adalah gelar yang dimiliki seseorang ketika dia itu sudah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi atau pendidikan
tinggi. Jadi sebenarnya sah-sah aja mereka taruh nama jurusan, tapi jangan taruh di belakang nama. Karena kalau ditaruh di belakang nama itu adalah peruntukan untuk gelar akademis. Sampai sini paham ya? Aku nggak ngejudge kakaknya, aku nggak menghujat kakaknya yang pakai selempang ini, enggak. Tapi aku mau kasih paham aja bahwasanya gelar yang ada di belakang nama itu tidak bisa kita sematkan sembarangan. Ada upaya, ada keringat, ada jerih payah yang kita keluarkan untuk mendapatkan gelar tersebut. Sehingga ketika kakak-kakak ini menaruh nama jurusan di belakang nama mereka, itu seolah-olah menciderai perasaan dari teman-teman yang memang susah payah mendapatkan gelar akademik yang sebenarnya. Terus gimana sih supaya nggak jadi masalah, supaya nggak jadi perbincangan? Karena aku juga guru SMA, anak-anak aku juga baru selesai graduation, anak-anakku juga pakai kok selempang nama kayak gini. Karena anak-anak sekarang itu mungkin ada keinginan merayakan kelulusan pakai cara yang terkini ya, pakai cara yang kekinian, yaitu pakai selempang kayak gini. Anak-anakku juga pakai kayak gini. Nah, ini yang dipakai sama anak-anak aku ketika dia graduation. Ya bener-bener literally ini baru Mei kemarin. Dia pakai selempang nama juga, tertulis namanya. Dia juga taruh nama jurusan, tapi tidak di belakang namanya dia. Jadi nama jurusannya itu ada di situ. Ada di sisi yang berlawanan. Jadi dia cuma kasih nama, terus jurusannya itu ada di sisi sebelah yang berlawanan, tidak nempel di belakang nama. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau lulus mungkin di tahun depan, kalau memang mau bikin selempang nama, alangkah baiknya taruh nama jurusannya tidak di belakang nama kalian, supaya tidak menjadi polemik dan tidak ada perasaan yang tercederai. Seperti itu. Terima kasih. Maaf kalau ngomongnya belibet. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mencerahkan teman-teman semuanya.